Salam Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada video kali ini Bapak Ibu kita akan melihat debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Dan mari kita menyimaknya dengan baik, mari kita memberikan komentar yang baik supaya kita dicerdaskan melalui diskusi ini. Mari kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, acara kita undang yang muslim-muslim. Silakan ya yang muslim, mari kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada semoga Allah. Oke, semoga Allah kita kasih naik. Semoga Allah. Makasih yayasan. Waduh, makasih Bang. Belum sudah dikasih gift saya. Saya ucapkan terima kasih yang memberikan gift ya. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Ya, semoga Allah. Selamat siang Bang. Silahkan Bang nyalakan kamera. Selamat siang Mas Edis. Selamat siang juga Bang Yayasan Muslim Bang. Oke. Saya Muslim Mas Edis. Oke, silakan Bang nyalakan kamera. Saya kirimkan undangan ya. Silakan. Yuk. Silakan Bang. Orang pengen lihat senyumnya si Anda. Ya, ayo silakan Bang. Kamera dinyalakan Bang. Oke, Mas Edi sudah. Jangan separuh Bang, wajahnya jangan separuh Bang. Walaupun Allah punya tangan kanan semua, Abang jangan wajahnya separuh. Kita pengen di sini yang utuh-utuh Bang. Kalau punya wajah ya penuh begitu. Coba Bang. Saya khawatirkan gini Mas Edi. Sebentar Bang, jangan begini Bang, wajahnya jangan begini. Iya. Sebentar, apakah Abang masih bangga sebagai seorang Muslim? Oke, kalau begitu gini, tampilkan wajah Bang. Jadi gini, saya itu sebentar Bang, gini, sebelum naksir. jadi gini dulu Bang. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Enggak, takut banyak yang naksir sama saya nanti. Takut banyak yang naksir. Bang, kalau yang naksir masih perempuan nggak apa-apa Bang. Nanti takutnya yang naksir nanti. Oke lah, kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, mohon maaf Bang, saya turunkan dulu di bawah. Ya teman-teman ya, memang sudah banyak orang-orang Islam yang dia itu malu teman-teman, menunjukkan dirinya bahwa dia seorang Muslim. Ya dia sudah krisis kepercayaan diri. Ya, makasih Bang Jack Sitorus, terima kasih Bang Jack Sitorus, makasih. Jadi teman-teman Muslim, gini loh, ini kan forum dibuka untuk umum. Ini seharusnya menjadi ajang ya, atau menjadi sebuah batu loncatan bagi Anda untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Ya, kenapa Anda malah membuat Islam itu dipermalukan setiap hari gitu loh. Anda menunjukkan diri saja sudah malu. Ya, ayo silakan ya, saya undang yang Muslim. Ayo naik kemari diskusi dengan baik. Anda pakai kacamata boleh, ya pakai topi boleh. Tapi jangan separuh mukanya. Ya, ayo silakan yuk. Kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Alfianur. Ya, selamat siang Ahmad Alfianur. Jangan dibisukan Bang. Abang jangan membuat orang Islam tuh dilihat di sini tuh semakin dungu gitu. Yuk. Bang naik kemari, itu mikrofon masih dibisukan Bang. Dinyalakan dulu. Jangan dibisu-bisukan. Oke, kita kasih turun ya. Ayo silakan lagi. Kita kasih naik ada Fahri. Oke, kita kasih naik Fahri. Kita kasih naik akun-akun yang asli ya. Kalau akun-akun bodong-bodong begitu gambar SpongeBob itu udah nggak jelas. Ya Fahri, saya harap ini adalah seorang Muslim yang
Beneran ya, bukan muslim yang abal-abal. Apakah Anda seorang muslim, Bang Fahri? Fahri? Fahri Tarakhain. Muslim, Bang? Macet lagi. Ya, sekarang ya kalian simpulkan sendirilah ya. Ya, seperti itu. Jumlah banyak tapi kualitas bodoh. Ya memang begitu. Ya kan? Karena ya memang ya ikut-ikutan aja. Berjamaah. Ya, Islam itu dia berislam tuh hanya ikut-ikutan. Makanya kalau dibaca Qur'annya, dibuka, dibahas Qur'annya, wah kebakaran jenggot. Begitu yuk, silakan yuk ya, silakan teman-teman muslim. Nih, tema kita hari ini adalah mustahil Allah punya anak. Karena kata Quran, Allah tuh nggak punya pasangan, nggak punya sohib, nggak punya istri. Bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Nah Allah lupa. Lupa Allah kalau Maryam itu nggak punya pasangan, nggak punya suami, tapi bisa punya anak. Makanya si Lao ini ketawa. Siapa lagi melihat senyuman dia ini? Ini gambar yang sangat fenomenal dan viral teman-teman ya. Pada zaman-zaman kita dulu ya, masih zaman-zaman ya era-era pertama kalinya muncul internet lah gitu ya. Yuk silakan teman-teman. Kita kasih naik ada sebentar. Sang Firda. Oke, Sang Firda. Oke, kita kasih naik Sang Firda. Ya, selamat malam Sang Firda. Malam. Selamat siang Sang Firda. Selamat siang. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Alhamdulillah muslim. Muslim. Abang di mana nih? Di jalan kah atau ada angin berhembus begitu di mikrofon Anda? Angin berhembus ya Bang? Oke. Iya, Saya matikan. dimatikan dulu kipasnya atau bagaimana? Silakan Anda nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Saya harap Anda mampu memperbaiki citra Islam yang sudah babak belur, hancur lebur setiap hari. Ya, saya harap Anda mampu menjawab tuduhan-tuduhan kepada orang Islam yang orang Islam tidak mampu menjawabnya. Oke, Bang Firda, Abang Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim Bang. Muslim Bang. Oke, hari ini kita membahas tema yang sangat sederhana Bang. Ya. Dan kita menggunakan logika-logika yang sederhana Bang. Ingat kita nggak bahas dogma. Kalau kita bahas dogma nanti debat kusir. Ya. Siap. Nah, siap. Oke. Kita di sini membahas kenapa Allah tidak punya anak menurut Al-Quran Bang. Alasan Allah tidak punya anak itu apa? Kata Al-Quran, jangan kata Anda. Alasan Allah tidak punya anak ya Bang ya. Gini, kan Allah itu Tuhan Bang. Nah ini kan. Iya benar kan Bang. Gini. Allah itu kan pencipta, sang pencipta, Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu punya anak atau punya istri, berarti kan tidak ada tidak yang membedakan dengan makhluknya itu apa Bang? Kalau misalnya Allah itu punya anak atau punya istri gitu. Baik. Sudah? Sudah. Oke. Yang membedakan karena Allah itu pencipta, ini jawaban Anda tidak berdasarkan Al-Quran ya. Tapi jawaban Anda berdasarkan asumsi liar, betul? Memang iya. Tadi sampean bilang tadi katanya pakai apa? Pakai logika. Ya, saya jawabnya pakai logika, Bang. Bukan, itu namanya dogma, Bang. Pakai Al-Quran jawabnya. Umat Muslim kalau ditanya harus Al-Quran sebagai dalilnya. Betul? Betul. Nah, menurut Al-Quran, alasan Allah punya anak itu, alasan Allah tidak punya anak, bukan karena dia Tuhan. Alasan karena dia tidak punya anak itu adalah karena dia tidak punya istri. Terus? Gimana? Bener atau enggak?
Sekarang gini dah Bang, intinya entah itu Al-Quran, entah itu fakta, entah itu logika, yang namanya pencipta itu tidak ada yang punya istri lah Bang, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Baik, nggak apa-apa ya. Itu kan dalil Anda ya, dalil Anda yang Anda utarakan menurut pemikiran Anda, bukan menurut Al-Quran. Nah baik, saya akan tunjukkan Al-Quran. Sebentar ya Bang ya. Saya akan bukakan Al-Quran saya. Di dalam Al-Quran, apa kata Al-Quran Nur Karim? Ya, yang umat muslim tiada lagi percaya kepadanya. Oke, baik. Saya akan bukakan. Di dalam kitab Al-Quran Nur Karim, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Beginilah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, alasan Allah tidak punya anak karena apa? Karena tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Nah, sebentar Bang. Oke, siap, Berarti menurut Allah jomblo, betul? Ya, benar. Jomblo. Nah, alasan Allah tidak punya anak menurut Al-Quran karena dia tidak punya istri. Berarti kalau dia punya istri maka mungkinlah dia punya anak, betul? Betul. Nah iya. Jadi karena Allah tidak punya anak, sebabnya adalah karena dia tidak punya istri. Seandainya Allah punya istri, maka Allah punya anak. Betul? Betul. Betul, berarti Allah laki-laki, betul? Kalau Allah laki-laki, Bang. Sebentar dulu. Oke, silakan. Silakan, Sebentar saya balik dulu. lagi kamera saya. Silakan. Yuk. Ini Bang, sampean kalau mau baca ayat ya di Al-Quran, itu jangan cuma baca sepenggal, sebelum atau setelahnya juga dibaca. Oh, baik. Kita tampilkan ayat sebelum dan sesudahnya biar kita mengerti konteksnya ya. Jangan menggal-menggal ayat. Baik, oke. Kita kembali ke ayat sebelumnya, ke ayat 100-nya. Baik. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ayat berikutnya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Artinya menurut pandangan Allah atau pandangan penulis Al-Quran ini, bagaimana dia punya anak? Dia kan gak punya istri. Betul. Nah, lalu kita teruskan di ayat 102-nya. Yang memiliki sifat-sifat demikian dalam tanda kurung ya. Ini Al-Quran ini memang kitab tanda kurung semua ya. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Sudah kita baca ya. Ayat sebelum dan sesudahnya ya. Oke. Jadi ayat ini kita sudah sama-sama sepakat. Berbicara mengenai kebagaimana mungkinan Allah punya anak karena dia tidak punya istri. Betul? Ya. Nah, artinya mustahil Allah punya anak karena dia tidak punya istri. Betul? Betul. Nah, berarti menurut logikanya Allah, seseorang itu bisa punya anak harus dengan suami istrinya. Betul kan? Betul. Itulah logikanya Allah kan? Nah, sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Tidak. Apakah dia punya anak? Punya. Berarti bisa nggak seorang punya anak tanpa ada pasangannya? Bisa, Maryam itu Bang. Nah, kenapa Allah nggak bisa?
Beda bang. Maryam itu sekarang gini, saya nanya ke abang. Iya. Berarti siapa yang lebih hebat? Sebentar. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang tidak ada mustahil baginya? Allah apa Maryam? Memang Allah. Memang Loh, Allah bang. Oke, bagi Allah mungkin nggak dia punya anak tanpa ada istrinya? Mungkin. Al-Quran tadi bilang tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Barusan nanya mana hebat Maryam dengan Allah. Allah. Mungkin Oke, sekarang kita cek. Bagi Allah, apakah dia sanggup punya anak tanpa punya istri? Kalau dia menggunakan kekuasaannya sanggup bang. Saya bacakin lagi ayatnya. Perhatikan. Saya bacakan lagi ayatnya. Ini luar biasa. Perhatikan. Anda yang baca. Dari tadi saya yang baca. Saya nanti yang ngerti keluar Quran. Coba ada yang baca, ayo. Anda yang baca ya. Anda yang baca. Sebentar, kita mulai ke 101-nya. Sekarang Anda gantian, ayo. Dia bercipta langit dan bumi bagaikan bagaimana dia punya anak padahal pelan-pelan dia bang bacanya bang. Bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya istri, betul? Betul. Artinya ini adalah sebuah argumen yang mengungkapkan bahwa mustahil Allah itu punya anak karena dia tidak punya istri, betul nggak? Ya, betul. Saya kasih contoh begini bang, saya kasih contoh. Misal ya, saya bilang begini, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bisa bernapas. Berarti logikanya saya bisa hidup kalau saya bernapas, benar nggak? Benar. Nah, tadi ayat itu berkata, bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia tidak punya istri? Artinya kemungkinan atau kebisaan Allah itu punya anak menjadi tidak bisa karena dia tidak punya istri, betul? Gini loh bang. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Aduh, jangan ke situ. Jangan ke situ. Gini, jangan fokus gini. Fokus dulu, Bang. Gini, fokus dulu. Apa yang membuat Allah tidak mungkin punya anak? Karena apa menurut ayat itu? Menurut ayat itu memang tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Sebab itulah, dengar bang, sebab itulah dia tidak punya anak. Seandainya dia punya istri, punya anak nggak dia? Kalau seandainya dia punya istri, ya punya anak. Iya. Makanya saya bilang, Allah lagi jomblo. Gimana? Ya kan? Nah, bagaimana Allah mau punya istri yang Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya? Kalau Allah disamakan dengan kata siapa bang? Abang bilang Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Nggak tahu saya. Allah Wah. Kalau saya tunjuk Allah punya tangan gimana? Bang, gini bang. Yang dimaksud Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya kepala, Allah punya kaki, itu hanya kiasan bang. Dari mana? Di mana ayatnya itu kiasan? Ya. Misalnya ada nekat yang nyata. Bang, tidak ada ayatnya yang bilang bahwa itu kiasan. Allah itu punya tangan, tapi tangannya itu kiri kanan semua. Lu bisa? Ini saya tunjukkan dalilnya lagi. Ini banyak orang muslim ini belajar sama saya teman-teman ya. Nih ya teman-teman ya, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Allah itu punya tangan. Perhatikan ya bang ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan bagaimana hadis mengatakan Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Baik, kita akan tampilkan ya teman-teman bagaimana Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Perhatikan. Waduh, ini hadisnya panjang sekali, saudara-saudara ya. Hadisnya sangat panjang. Saya akan tampilkan di sini bagaimana hadis Allah itu tangannya kanan semua. Perhatikan. Kita akan bukakan sebuah hadis, ya. Sesungguhnya, sebentar, saya tampilkan hadisnya dulu. Perhatikan ya.
Mana ini tangan? Hadis tentang tangan kanan Allah itu kanan semua. Sebentar. Mana sih ya? Saya belum persiapkan sebenarnya ini nih. Perhatikan ya. Kan kedua tangan secara bersamaan, ini malah penjelasannya. Sebentar, hadisnya sebentar. Saya tampilkan dulu hadisnya. Nah ini, perhatikan ya nih. Dikatakan ya. Sebentar. Saya belum persiapkan ini hadis-hadisnya nih teman-teman ya. Nih, dua tangan kanan nih. Rasulullah SAW bersabda, dan kedua tangan Allah itu kanan. Nih, di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah punya dua tangan dan tangannya itu semuanya kanan, ada tangan kirinya. Sekarang saya nanya Bang, oke. Kedua tangan Allah itu ada kanan. Iya, Allah nggak punya tangan kiri. Iya, oke. Abang tahu yang dimaksud hadis itu, Bang? Bang, Muhammad juga nggak nerangin, Bang. Yang jelas bunyi ayatnya begitu. Kedua tangan Allah itu kanan semua. Bahkan Allah itu punya betis. Ya. Allah punya betis, Bang. Sekarang kalau misalnya ya, misalnya Mas Edis nanya ke saya ini, apa kayak gitu. Tidak ada kata kalimat, tidak ada maksud, tidak apa, tahu-tahu apa kayak gitu. Bisa diartikan enggak? Bisa diperdebatkan enggak kata-kata apa maksudnya itu? Iman, harus dilihat konteksnya. Nah, makanya ya itu sama. Oke, konteksnya bagaimana? Kan sama, Bang. Oke, kalau begitu konteksnya bagaimana? Saya Bang, saya yakin itu hadis ada penyebab kenapa Rasulullah itu ya bilang sudah, kedua tangan Allah itu kanan. Daripada pasti Anda berasumsi liar, daripada Anda berasumsi liar, coba apa penjelasan Anda? Begini Bang, saya jujur, saya baru. Anda tidak tahu kan? Iya, nih saya tunjukin lagi Bang. Nih Bang, saya tunjukin hadisnya ya Bang. Lari dia. Kabur. Sudah saya bilang teman-teman ya. Teman-teman muslim, janganlah kalian datang kemari, malah Anda membuat agama Islam babak belur. Ayo datang kemari, berikan argumen, berikan bantahan, berikan sanggahan. Malah Anda naik ke sini malah makin memperparah. Ayo, silakan yuk. Teman-teman muslim silakan ajukan permintaannya. Naik kemari, ayo kita diskusi dengan baik. Tema kita hari ini adalah bagaimana kemustahilan Allah punya anak. Ternyata Allah itu tidak mungkin punya anak karena karena penyebabnya tidak punya istri. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Makasih ya Bang. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Aloy. Oke, kita kasih naik Aloy. Saya punya tetangga namanya Aloy dulu. Tapi sudah lama tidak ketemu. Jangan-jangan ini Aloy tetangga saya. Halo Aloy? Ya. Waduh, laki-laki ternyata. Kalau Aloy tetangga saya dulu perempuan. Ya, silakan. Apa silakan? Aku tahu tentang agama, Jok. Muslim, Bang? Iya, Muslim. Oke, silakan yuk. Nyalakan kamera. Ayo diskusi dengan baik. Kerja, ya, silakan. Aku, apa? Lagi kerja, aku. Lagi kerja. Kalau lagi kerja, kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Tertekan aja tadi, Cok. Nggak ngerti saya kamu ngomong apa. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Pakai bahasa Indonesia.
Oke, baiklah ya. Baiklah, kita kasih turun. Kita kasih naik, ada siapa lagi nih? Sebentar ya, kita kasih naik, ada Eca. Eca? Eca. Hayati Gaul. Kalau dari tampang-tampangnya kayaknya ini mustahil seorang muslim. Iya, selamat siang Eca. Shalom Eca? Bang Edis. Muslim, Kristen? Kristen Bang, ini suami aku tadi yang naikin Bang. Karena sangat fans sama Abang. Semenjak mendengar Abang ini beritakan, semenjak Abang beritakan Injil, dia ada perubahan. Apa yang mau? Coba silakan nyalakan kamera. Aduh, ini Pak. Lihat Pak. Ya, silakan nyalakan kamera. Yuk, silakan. Oke. Ya, Bang. Eca, gimana ini? Anda naik ingin menyampaikan atau mengutarakan apa? Kemarin saya memang bilang seperti ini ke suami. Maunya Bang di sini juga ada waktu untuk kita yang sebenarnya kita banyak haus gitu, Mak. Nah, untuk memperkuat iman karena kita di tengah-tengah saudara-saudara teman-teman muslim kadang kita kena bully juga gitu. Jadi kalau adanya Bang Edis memberikan penginjilan sama kita yang lemah-lemah ini supaya semakin diperkuat gitu loh Bang Edis. Tapi kalau setiap Kristen naik, Abang Edis bilang kita butuh yang muslim, maunya yang muslim nih gitu. Jadi kita yang Kristen ini kayak cuma sekedar mendengarkan. Ya. Terus suami aku juga fans sekali sama Bang Edis. Sebenarnya sih kita mau buka forum pembahasan tentang Bible, itu masih kita rancang hari Minggu acaranya. Nah, cuman semua ini masih dalam proses atau tahap. Ada yang bilang, Bang, siarannya kurang lama, Bang. Jangan 1 jam 2 jam. Makasih. Jangan 1 jam 2 jam, 4 jam, Bang, 5 jam. Iya, maunya begitu. Tetapi kita ini kan makanya saya ada program untuk pendirian rumah apologet tuh. Nah, nanti kalau udah ada rumah apologetnya, saya sudah sedikit tenang. Jadi saya bisa menghandle semuanya, pengaturannya, ininya. Jadi saya bisa fokuskan diri saya penuh menjadi full timer begitulah, menjadi full timer untuk acara-acara seperti ini. Kalau sekarang belum bisa begitu. Karena saya kan ya harus tentu saja yang lain-lain juga kan, begitu. Baik Bang. Jadi semangat masih, ya Bang ya. Kami amin. Ya. Kami juga bawa doa untuk Bang Edis supaya jauh-jauh kan dunia ini kan jahat kan, kadang kita dikirimin hal-hal yang alam kemana kayak didukun-dukunin, kadang itu juga yang kami takutkan. Tiba-tiba sakit itu juga, tapi makanya kami kalau orang Kristen nggak bisa kena sihir, yang kena sihir itu nabi tetangga sebelah. Iya. Nah, kalau Yesus kalau Tuhan Yesus di dalam Injil itu digambarkan mengusir setan, kemudian menyembuhkan orang gila, kesurupan, ya kan? Bisu disembuhkan, tuli, buta, bahkan mati dibangkitkan. Nah, tapi kalau nabi tetangga
sebelah malah nabinya kesurupan kena sihir. Gitu. Oke, gitu saja ya, Kak Eca. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke, Tuhan oke, berkati. terima kasih. Saya turunkan ya. Tuhan berkati juga, saya turunkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mengenai tuntutan dari teman-teman, itu semua nanti bisa lah teman-teman ya, proses bertahap lah. Kita ini kan baru mulai juga kan. Saya ini aktif di media sosial ini baru-baru. Dulu sih sudah, tapi nggak seperti ini ya. Sekarang kita bener-beneran memberikan diri kita, walaupun masih belum. Nah makanya teman-teman kita itu ada agenda untuk mendirikan rumah apologet. Tetapi sampai sekarang itu kan belum bisa. Karena apa? Karena belum tercapai teman-teman. Makanya target saya itu akhir tahun ini begitu teman-teman ya. Seandainya kalau di Konoha teman-teman, kita udah ada tempat, ngapain lagi gitu. Karena kita ini kan tidak di Konoha. Nah di sini tuh mahal sekali teman-teman untuk pengadaan tanah dan bangunannya itu tidak seperti di Konoha. Kalau di Konoha mah gampang begitu. Kita sudah ada begitu. Berhubung kita di sini ya mahal, ya kita perlu galang lah kekurangannya dari teman-teman. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman ya, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ketik di profil ini loh. Ada kolektornya kok. Jadi kolektor untuk mendirikan rumah apologet itu kita bersama-sama. Di klik profil, nanti ada tulisan kolektor, ada tanda panah ke bawah. Nah, itu ada link di situ. Ya ada tautan link yang kalau Anda pencet itu masuk ke YouTube. Gitu. Memang ketika Anda pencet ada peringatan memang, tapi pencet aja nggak apa-apa gitu. Itu masuk ke sebuah YouTube saya. Nah di YouTube saya itu nanti ada rekening, Saweria, semua ada di situ, ya kan? Zelle, semua lengkap ada di situ teman-teman. Makanya mampir aja ke profil sesekali ya. Nah, bagi teman-teman yang juga masih bingung, nggak ngerti itu, aduh apa itu? Karena banyak teman-teman yang nonton yang orang-orang tua teman-teman, yang nggak ngerti. Nah di sini teman-teman, mau ke support untuk pendirian rumah apologet di sini. Teman-teman kalau nanti sudah ada rumah apologet, itu saya bisa menjadi seorang full timer begitulah ya, yang betul-betul fokus saya di situ. Kita bisa siaran berjam-jam dari pagi ke pagi lagi kita bisa masalah. Tapi harus sudah ada tempatnya gitu teman-teman. Kalau belum ada tempatnya, kita juga masih banyak ini teman-teman. Banyak yang harus kita cari gitu loh. Ya kan? Kita juga kan perlu mencari nafkah dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Tapi kalau ada tempat rumah apologet, itu saya udah nggak perlu lagi mikir-mikirin yang kayak begitu. Hanya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, bisa kolektor rumah apologet di sini. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, ya, itu ada teman-teman tulisan berjalan itu, nah itu. Atas namanya itu Edis. Ini nama saya beneran ya, Edis itu nama saya beneran. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Besok sabar ya teman-teman ya, sabar. Besok kalau udah ada rumah apologetnya, kita bisa siaran teratur, khusus hari Minggu kita bahas ini. Kemudian hari ini kita bisa siaran berapa jam dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita juga bikin podcast dan lain sebagainya. Bila perlu teman-teman kita bikin nanti sebuah komunitas para apologet kumpul nanti. Ya, jadi siapa teman-teman yang berminat boleh. Jadi rumah apologet itu boleh ditempati oleh para apologet seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Ahmad Tito S. Ahmad Tito Zapabson. Aku malah ke sini. Saya mau kasih naik Ahmad Tito tadi. Oke, Japasbon Muslim, Bang. Oke, Japasbon mental. Kita kasih naik Ahmad Tito ya. Tadi ada tulisan Ahmad Tito di bawah. Ahmad Tito S. Aduh, ke sini lagi. Sebentar. Ini kadang-kadang dia lompat sendiri teman-teman tulisannya ini. Kadang-kadang geser ke bawah, geser ke atas sendiri. Oke, ini dia Ahmad Tito. Ahmad Tito. Ya.
Selamat siang Ahmad Tito S. Ahmad Tito S, selamat siang. Suara Anda sangat buruk Bang, jaringan Anda. Ahmad Tito. Ya, selamat siang. Ya, coba diperbaiki dulu jaringan Anda karena saya mendengarnya putus-putus Bang. Dan nyalakan kamera ya. Ya, lagi ada kerjaan. Ya, lagi ada kerjaan. Abang Muslim? Muslim. Ahmad Tito Muslim? Iya, Muslim. Iya, silakan Bang. Abang naik ke sini mau ngapain? Mau ngomongin ke orang-orang kalau Anda lagi ada kerjaan atau gimana? Atau Anda mau pengumuman, saya lagi ada kerjaan. Pemirsa, saya lagi ada kerjaan. Atau gitu atau gimana? Iya. Oke, baik ya. Udah banyak orang Islam sudah datang ke sini menunjukkan ketidakwarasannya ya. Ya, memang seperti itulah ya. Teman-teman, ini kan forum diskusi lintas agama. Saya host sebagai seorang Kristen, mengajak yang Muslim untuk diskusi dengan saya. Nah, ketika Anda naik ke sini, ngapain Anda bilang saya lagi ada kerjaan? Terus ngapain Anda naik? Itu namanya Anda TOLOL. Gimana sih orang-orang nih? Aduh. Oke, kita kasih naik ada saudara Halim. Oke, Halim. Ya, selamat siang saudara Halim. Selamat siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Bagaimana? Apakah Anda ingin diskusi? Ya, aku ini ingin bertanya aja dengan Oke, judulnya silakan ini, nyalakan kamera Anda. Mari, silakan. Saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Saya. Ya, Bang Halim. Saya konfirmasi sekali lagi nih karena Anda tadi menutup kamera ya. Anda seorang Muslim ya? Ya, betul. Seorang Muslim. Ya, jadi gimana Bang? Apa yang mau Anda bahas nih? Kita ada tema nih ya. Mustahil Allah punya anak karena tidak punya istri. Itu kata Al-Quran. Ya. Nah, Allah lupa nih. Allah lupa. Maryam itu bisa punya anak tanpa punya suami. Oh, itu judul Anda ya? Bullshit dah, pantesan Islam. Aduh, ini Halim. Coba ya, Pak Halim, Bang Halim. Ini kan sudah saya pajang di sini sebagai satu banner atau sebagai satu tema. Kok Anda bisa-bisanya bilang, oh itu ya, masa Anda nggak baca ini dari tadi di sini? Oke, Kan gimana? Anda bilang mustahil Allah punya anak. Kan begitu toh? Karena tak punya istri. Iya. Yang namanya Allah kok Anda samakan dengan manusia? Loh, Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allah bilang dia itu tidak punya anak. Bagaimana dia punya anak? Orang dia itu nggak punya istri, kata Allah. Berarti alasan Allah tidak punya anak karena dia tidak punya. Nah, itu di mana dia yang ngomong begitu? Baik, saya tunjukkan. Makanya saya bilang orang Islam, teman-teman. Saya pastikan orang Islam itu mereka baca Al-Quran nggak dibaca artinya, makanya nggak ngerti si Quran, nggak ngerti. Karena buka Quran tidak pernah dibaca artinya. Nih saya bukakan dalilnya. Dari tadi dia tidak menyimak, saudara-saudara. Oke,
Silakan dibaca. Silakan dibaca. Surat Al-An'am ayat yang ke-101. Silakan dibaca. Terus dibaca Bang? Enggak. Aku loh. Saya lagi yang bacain. Bentar lagi saya suapin. Bentar lagi suapin Bang. Oke, baiklah. Karena Soalnya orang kecil, Islam. nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan Bang. Iya betul. Waduh, jangan-jangan ini abang ini banyak menenggak minuman keras ini. Umur berapa Bang? Sembarangan. Kenapa nggak bisa ngelihat? Hurufnya kecil, jadi saya nggak terlalu lihat. Oke, saya Jadi kalau besarin. dibacain. Saya besarin nih, saya besarin ya. Saya besarin. Oke, kelihatan? Apa nih? Waduh, buset. Iya. Baiklah, saya bacain dah. Udah, saya jarang bacain. Udah, oke, saya bacain ya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak, padahal dia tidak punya istri? Betul? Betul. Nah, apa alasan Allah tidak punya anak menurut ayat Al-Quran? Karena dia tidak punya istri, ya betul. Karena dia tidak punya istri. Nah, Salahnya di mana? apa? Salahnya di mana? Salahnya, saya tanya begini sekarang, saya balikin dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Abang tahu Maryam di dalam Al-Quran? Nggak paham saya. Maryam ibunya Isa? Ya tahu ya. Oke. Apakah Maryam punya anak? Punya. Namanya siapa? Bisa. Oke. Apakah dia punya anak karena dia punya pasangan, ada suaminya? Tidak. Nah, berarti Maryam bisa punya anak walaupun tidak ada suaminya, betul? Betul. Nah, berarti mana lebih hebat? Mana yang lebih tidak mustahil? Maryam apa Allah? Loh. Allah itu kan maha segalanya. Nggak usah ngomong segalanya tinggi-tinggian. Masalah punya anak aja. Nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi dulu. Masalah nih. Oh, ini pikiran Mungkinkah Anda. Allah punya anak? Berarti Anda ini mikir Allah kalau Anda samakan dengan manusia itu Loh, pikiran Anda. karena Allah yang bilang bagaimana dia punya anak orang dia tidak punya istri. Itu sama kayak gini loh Bang, sama kayak gini, sama kayak Makanya gini. kita sulit berdebat. Bang, dulu ya. Terbang. Kita Jangan. sulit berdebat karena Anda selalu membawa dalam konteks ya pikiran Anda menyamakan Allah dengan manusia, dengan benda-benda yang lain. Jadi nggak ketemu kalau ngomong. Emang Allah nggak mirip seperti manusia? Enggak, dalam kita enggak. Oke, sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Menurut Dia tidak pernah menyebut menurut ada tangan. ajaran Yang agama jelas Islam Allah ya. punya tangan nggak? Ntar bang, dia aja bang. Kalau Anda berpikir seperti itu dengan menyamakan manusia, menyamakan. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.